Jika Anda kehilangan kesehatan, Anda tidak akan peduli lagi dengan uang. Banyak dari kita berpikir bahwa uang itu segalanya. Padahal menurut saya kesehatan itu adalah yang paling penting dibanding dengan uang. Karena walaupun kita punya uang banyak, tapi kalau kita nggak bisa menikmatinya dengan kesehatan yang utuh juga percuma ya. Dan saya selalu ingat Steve Jobs, pendirinya Apple, sebelum dia meninggal, dia berkata seperti ini, Anda bisa menyewa seseorang untuk mengendarai mobil Anda atau mengelola keuangan Anda, tapi Anda tidak bisa menyewa seseorang untuk menanggung penyakit Anda. Ya, jadi kalau Anda sampai sudah berbaring di ranjang dengan penyakit Anda yang nggak bisa disembuhkan, nggak ada seseorang pun yang bisa menggantikan penyakit Anda tersebut. Ya, jadi penting sekali kesehatan di dalam tubuh kita ya. Dan banyak dari kita mengkonsumsi suplemen dari A sampai Z ya. Sebetulnya itu bagus karena organ tubuh kita itu semakin menua dan seperti layaknya mobil ya, semakin lama semakin bobrok. Kalau kita tidak memelihara tubuh kita yang hanya satu ini yang Tuhan berikan, itu nggak lama juga akan kalau sudah bobrok ya susah dibetulin gitu ya. Jadi ada perbedaan orang-orang yang memang mengkonsumsi suplemen dari muda dan orang-orang yang tidak konsumsi suplemen sama sekali. Nanti ujung-ujungnya waktu kita sudah tua pasti akan meminum sesuatu ya. Pertanyaannya apakah kita minum suplemen atau minum obat? Kalau Anda nggak minum suplemen, ya biasanya organ-organ Anda kalau sudah mulai rusak satu persatu, Anda akan minum obat juga gitu ya. Jadi kalau saya secara pribadi lebih baik saya mencegah daripada mengobati. Yang ada di Atomy Anda bisa konsumsi karena yang semua yang dijual Atomy ini tidak ada yang overlapping, artinya tidak ada dual fungsi ya, kecuali memang lutein, ada yang luasantin itu ada fungsi yang mirip, Anda pilih salah satu. Seperti omega 3 pun juga ada berapa jenis ya. Tapi selebihnya ini seperti misalkan ginkgo natto dengan omega itu nggak akan kontradiksi atau dengan milk thistle, dengan probiotik dan lain sebagainya ya. Jadi Anda bisa pelajari apa yang Atomy jual untuk kesehatan Anda bisa konsumsi sesuai kebutuhan Anda. Tapi yang paling penting dari ini adalah imun sistem. Karena kalau imun sistem Anda tidak terjaga, apapun yang Anda minum konsumsi suplemen ini, itu tidak akan ada faedahnya karena tubuh Anda lemah terhadap serangan dari luar atau dalam. Nah, ini ada satu acara di Korea, seorang dokter menyatakan bahwa setiap hari ada 5.000 sampai 10.000 sel kanker baru di tubuh kita. Cuma pertanyaannya nggak semua orang meninggal karena kanker karena memang ada sistem imun yang menjaga tubuh kita ya. Jadi sistem imun itu apa? Sistem imun adalah suatu sistem jaringan kompleks dari sel, organ, dan protein, dan sistem ini bekerja sama untuk melindungi Anda dari penyerbu asing seperti bakteri, virus, parasit, dan juga jamur yang menyebabkan penyakit dan infeksi. Singkatnya, kemampuan tubuh untuk melindungi tubuh dari serangan dari dalam, luar, dan bahan-bahan berbahaya ya. Jadi dalam tubuh kita seperti yang digambar ini ada seperti tiroid dan juga ada kelenjar getah bening ya. Dan juga di ketiak kita nih ada kelenjar getah bening, bahkan di selangkangan kita ya. Bahkan di dalam tulang ini ada yang namanya tulang sumsum atau bone marrow, itu pun salah satu sistem imun. Bahkan di dalam usus kecil Anda, usus halus Anda, bahkan sampai di usus buntu, itu adalah sistem imun yang membentuk suatu jaringan kompleks untuk menjaga tubuh kita jangan sampai sakit ya. Jadi kita perlu ketahui apa yang menghancurkan sistem imun. Yang pertama adalah radiasi, ya seperti gamma ray, X-ray, ultraviolet, ataupun sinar matahari yang kelihatan ya, atau ultra sinar biru, infrared, microwave, dan juga radio wave. Karena radiasi inilah yang sangat menghancurkan sistem imun. Lalu Anda yang kurang tidur, artinya Anda tidur kurang dari 8 jam, dan juga orang yang stres, karena pada saat Anda stres, hormon kortison Anda di dalam tubuh meningkat. Ini akan menyebabkan sistem imun Anda akan turun. Lalu Anda yang kekurangan vitamin D, khususnya para pekerja yang di kantor, yang jarang kena paparan matahari pagi ya, atau yang tidak konsumsi susu, ataupun telur, ikan yang cukup ya. Dan juga Anda yang konsumsi obat-obatan, karena ini juga menghancurkan sistem imun. Dan juga orang yang kurang sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Walaupun Anda cukup sayur dan buah, pastikan bebas dari pestisida artinya organik. Karena kalau ada pestisidanya itu tidak ada artinya, tetap sistem imun Anda akan menurun. Anda yang merokok atau e-cigarette ya atau zaman sekarang vaping dan lain sebagainya itu juga penghancur sistem imun. Makanan yang tinggi lemaknya dan juga minuman yang beralkohol, Anda sedang berduka dan juga kurang olahraga. Karena dokter menganjurkan kita semua wajib olahraga 5 kali seminggu 30 menit.
Nah, kita akan belajar tentang sejarah lahirnya Hemohim. Jadi Hemohim ini bukan diproduksi oleh Atomi atau untuk Atomi, bukan ya. Justru Atomi itu lahir karena Hemohim. Jadi kita mundur dulu sebelum Atomi berdiri di tahun 2006. Jadi sejarahnya seperti ini Bapak Ibu. Karena di Korea itu pada saat tahun 59 itu terjadi perang dingin antara Korea Utara dan Selatan, di mana pembangkit tenaga listrik Korea ini adanya di utara. Sedangkan waktu mereka pecah, Korea Selatan ini tidak memiliki pembangkit tenaga listrik. Akhirnya mereka mendirikan pembangkit tenaga listriknya sendiri dan ini dijadikan juga riset institusi ya. Dan KRI ini adalah singkatannya Korean Atomic Energy Research Institute. Mereka adalah institusi terbesar kedua di dunia setelah NASA. Dan di sana ada kurang lebih 1.300 PhD dan 4.000 researcher ya, artinya orang-orang ilmuwan, orang pintar. Dan Anda bisa bayangkan kalau Anda tiap hari kena radiasi nuklir, 8 jam, 10 jam, 12 jam, imun sistem Anda akan mulai menurun ya. Maka dari itu di tahun 96 pemerintah Korea mengadakan proyek nasional menggunakan uangnya rakyat yaitu 5 juta US dollar untuk meneliti suplemen apa yang bisa menangkal radiasi. Setelah 5 tahun uji coba berbagai macam tumbuhan, ketemulah 3 tumbuhan utama seperti yang ada di foto ini ya. Cnidium officinal, Angelica radix, dan Peonia japonica. Setelah diketemukan ini dan ternyata ada racunnya, mereka bisa mengekstrak semua racun dari herbal tersebut dan akhirnya diuji coba di rumah sakit kanker selama 3 tahun. Ya, uji cobanya terhadap 63 orang pasien yang memiliki kurang dari 5.000 unit sel darah putih dengan mengkonsumsi hemohim, akhirnya mengalami peningkatan sel NK, sitokin, dan aktivitas imunosit ya. Nah, bagaimana hemohim bisa ada di Atomi? Itu adalah pertanyaan besarnya. Chairman Park Han-gil, yaitu chairmannya Atomi, divonis oleh dokter, dia penderita liver cirrhosis atau pengerasan hati karena hepatitis B, dan beliau juga ada diabetes ya yang sangat tinggi. Lalu dokter memvonis dia, Mr. Park, umur Anda tinggal 3 bulan, jadi Anda tidak perlu stres, nikmati hidup, dan temannya yang kerja di KRI ini, dia bawakan 1 box hemohim. Dulu namanya bukan hemohim, sebelum Atomi ambil alih namanya Hemo Rich Gel. Lalu diberikan kepada Mr. Park, dia bilang, Mr. Park ini sebetulnya buat saya, Mr. Park minum saja karena teman baik saya mau Mr. Park itu sehat. Nah singkat cerita setelah 3 bulan Mr. Park nggak jadi meninggal. Dan dokternya pun kaget gitu ya, Anda minum apa? Ya kan kata dokter jangan stres, nikmatin hidup itu yang saya kerjakan. Akhirnya Mr. Park bilang ke temennya, ketemuin saya dengan CEO-nya KRI. Saya pengen jual ini produk yang namanya Hemorrhage Gel ya. Singkat cerita, akhirnya Mr. Park bernegosiasi dengan CEO-nya KRI. Dia bilang, berapa harganya? Dan Mr. Park kaget. Waktu itu dia pertama kali dengar harganya hampir pingsan ya. Yaitu dijual dengan harga 770 US dollar atau sekitar 15 juta. Dan isinya hanya 30 saset. Kalau kita minum 2 sehari, pagi sore, perut kosong, artinya ini hanya untuk 15 hari. Kalau 15 juta berarti 1 juta sehari. Ya memang ini adalah produknya pemerintah Korea Selatan, jadi mereka nggak masalah ya, karena ini mereka adalah produk pemerintah. Tapi Mr. Park bilang, wah kalau harga segini nggak akan laku ya, dijual hanya harga 15 juta hanya untuk 15 hari. Gini deh, kamu turunin, saya bisa jual Hemohim ini sekitar 100.000 box sebulan. Ya karena pada saat itu produksinya hanya sekitar 3.000 box dalam 6 bulan. Jadi dia bilang kalau pabrik seperti itu pasti rugi ya. Tapi kalau Anda bisa produksi 100.000 box per bulan, pasti Anda untung. Akhirnya mereka mengalami persetujuan ya antara dua pihak. Akhirnya Mr. Park bisa menurunkan harganya tinggal sepersepuluhnya, yaitu sekitar 77 US dollar. Dan kemasannya Anda bisa lihat dinaikkan ke 48 saset. Nah, ini terjadi di tahun 2006. Di situ Atomy berdiri sebagai direct selling company ya. Lalu di tahun 2009 Atomy berubah menjadi network marketing dan sekali lagi nih ditambahkan sasetnya menjadi 54 saset. Tapi harganya tidak ditambahkan 1 dolar pun ya. Jadi Mr. Park menekan harganya jangan sampai naik. Lalu di tahun 2014 Mr. Park kembali lagi ke KRI, dia nawar lagi, dia bilang kalau 54 saset itu kan sekitar 27 hari. Jadi hitungnya bingung lah ya. Kenapa nggak digenapin aja jadi 30 hari atau 60 saset? Nah, sekali lagi Kerry akhirnya setuju. Akhirnya mulai 2014 sampai hari ini kita menikmati 1 box Hemohim dengan harga 1.300.000-an ya.
dengan sasetnya isinya 60 ya. Nah, itu luar biasa kerjanya Mr. Park. Memang beliau itu membela para membernya untuk bisa menikmati produk sekelas Hemohim ini dengan harga yang sangat-sangat terjangkau Bapak Ibu ya. Nah, Hemohim ini sendiri sudah ada halal sertifikat, jadi Anda yang kaum muslim nggak usah khawatir. Ini sudah disertifikasi halal oleh Korean Muslim Federation, MUI, dan juga berbagai negara seperti di Malaysia, Turki, Kazakhstan, dan lain sebagainya. Hemohim itu singkatannya adalah hemoglobin, yaitu adalah protein yang ada di dalam sel darah merah kita, yang tugasnya adalah mengantarkan oksigen ke seluruh organ tubuh manusia. Lalu H-nya adalah hematopoiesis, pembentukan sel plasma darah merah dan putih. I itu adalah immunity, kekebalan tubuh, dan juga M adalah modulation atau modulasi. Nah, modulation ini penting Bapak Ibu. Jadi Anda kalau mengkonsumsi suatu suplemen, tidak boleh hanya yang imbus ya atau menaikkan imun atau meningkatkan imun. Itu artinya orang-orang yang sudah punya kelebihan imun seperti autoimun itu berbahaya untuk mereka. Tapi sifat modulasi ini adalah menurunkan orang yang kelebihan imunnya ya dan juga menaikkan orang yang kekurangan imun. Jadi sifatnya adalah dua arah. Ini seperti tegangan listrik di rumah Anda, bila terlalu rendah itu juga nggak bagus untuk alat-alat atau elektronik di rumah Anda, atau kelebihan apalagi itu bisa membakar ya elektronik Anda. Jadi imun sistem kita juga perlu distabilkan karena pada saat imun sistem sudah stabil, tubuh kita bisa mereparasi organ-organ yang sakit. Nah, jadi fungsi utama hemohim ada 4, saya singkatkan saja ya. Yang pertama adalah untuk memodulasi imun tubuh. Itu sudah pasti ya, karena fungsi hemohim dua arah. Dan juga untuk mengaktifkan sel NK. Ya, sel NK ini adalah singkatannya Natural Killer Cell, pembunuh alami ya. Jadi apa tugas mereka? Yaitu untuk membunuh virus, bakteri, dan sel-sel kanker yang bermutasi. Kita akan lihat seperti apa sih sel NK itu. The green cell you see here Nah, is a yang killer sel T yang cell warna of the hijau immune itu system, which is adalah attacking the killer cancerous cell or ya, cancerous NK cell. cell. Dan dia You can menemukan tell when a ada killer sel cell is kanker yang recognized the berwarna cancer biru cell itu. because the two dots move around and Nah, contact kita each bisa lihat other. ada dua titik merah, dia langsung mengidentifikasi sel kanker, The langsung killer si cell sel then NK spreads itu out over the mencaplok cancerous cell. sel kanker tersebut ya. Langsung dicaplok dan sudah ada di dalamnya juga ini. Dan dia mendekati sel kanker yang ada di sebelahnya. Nah, ini Passing digunakan the video through filter a supaya filter makes the kelihatan killer lebih cell look jelas, yellow warnanya and menjadi allows us gelap. to really see how it Itu sel focuses on the NK. cancer cell. Nah, cancer cell itu yang warna biru yang sedang dihancurkan di dalamnya. Ya. Jadi kerjaannya dia tuh These secara killer T konstan cells are constantly mencari hunting down sel-sel dangerous kanker, cells in our bakteri, dan body virus di and dalam destroying tubuh them. kita. Ya, jadi kita nggak perlu khawatir. Kalau kita punya banyak sel NK ini, itu artinya di dalam tubuh kita tuh banyak prajurit elit, pembunuh virus, bakteri, dan juga sel-sel kanker ya. Jadi Anda nggak usah khawatir, perbanyak saja sel NK dengan Anda rutin mengkonsumsi Hemohim 2 saset sehari. Ya, jadi kalau Anda memutuskan untuk mengkonsumsi Hemohim, pastikan Anda setiap hari ya. Kalau Anda minumnya masih bolong-bolong, lebih baik Anda stop karena tidak akan ada efeknya. Ya, Anda hanya buang-buang uang dan tidak ada hasilnya. Jadi kalau Anda sudah memutuskan, oke, saya mau rutin setiap hari konsumsi Hemohim, baru Anda konsumsi nggak boleh bolong. Ya minimal 120 hari atau 4 bulan. Karena di dalam darah manusia, kita perlu 120 hari untuk memenuhi satu circle penuh. Ya. Karena darah manusia tetap diproduksi atau direplenish di dalam tubuh kita, dan itu butuh waktu 120 hari. Fungsi ketiga hemohim adalah untuk memproduksi sitokin. Jadi sitokin ini punya dua peran, yaitu inflamasi dan antiinflamasi. Dan sitokin merupakan sinyal transmisi dari otak ke tubuh kita. Dan yang terakhir, fungsi hemohim adalah untuk mengatasi kelelahan. Bagi Anda yang mudah lelah, gampang capek ya, nggak tahu kenapa walaupun sudah minum kopi tetap lelah gitu ya. Nah, berarti Anda mengalami kelelahan atau yang dibilang dengan fatigue. Anda bisa mengkonsumsi hemohim dan ini bisa membantu kelelahan Anda. Nah, saya akan berbicara tentang komposisi yang ada di dalam hemohim yang tadi 3 tumbuhan yang saya sebutkan. Yang pertama adalah Angelica radix. Jadi ini adalah fungsi-fungsi dari Angelica radix tersebut terhadap tubuh manusia. Yang pertama adalah memperbaiki kualitas darah, kedua adalah keseimbangan hormon, kesehatan jantung, mengatasi gejala PMS dan menopause, mengurangi depresi dan kecemasan, detoksifikasi hati, mengatasi artritis atau radang sendi, pereda sakit dan nyeri, anti tumor, anti kanker, anti mikroba,
penyembuhan luka dan juga penyembuhan luka karena diabetes, antiinflamasi dan antioksidan, meningkatkan sirkulasi darah, mencegah pembekuan darah, dan yang terakhir, memperbaiki kekebalan tubuh. Sebetulnya banyak ya, tapi karena saya nggak muat, saya ambil yang paling penting saja. Dan yang warna merah ini saya highlight karena apa? Karena dari tiga komposisi ini, tumbuhan ini ada kesamaannya ya. Jadi nanti waktu saya tampilkan foto kedua dan ketiga, Anda bisa perhatikan apa saja sih kesamaan dari tiga komponen ingredient tersebut ya. Nah, bahan yang kedua yaitu Cnidium officinale. Yang pertama untuk memperbaiki kualitas darah, meningkatkan pembentukan darah, ya, yaitu plasma darah merah dan putih, meningkatkan sirkulasi darah, meregulasi tekanan darah, keseimbangan hormon, mengurangi rasa sakit dan bengkak, mengatasi gejala PMS dan kecemasan, menghilangkan kejang otot, mengatasi sakit kepala dan migrain, antiinflamasi dan antioksidan, antibakteri dan anti jamur, menghilangkan depresi dan insomnia, detoksifikasi hati, dan yang ke-14 adalah memperbaiki hati berlemak, yaitu fatty liver. Ya, Anda perhatikan yang merah-merah tadi ya, memperbaiki kualitas darah, sirkulasi, dan seterusnya. Dan bahan yang ketiga adalah Paeonia japonica. Yang pertama, sekali lagi, memperbaiki kualitas darah, meningkatkan kesehatan jantung, memperbaiki masalah pencernaan, memperbaiki siklus menstruasi, meningkatkan fungsi otak dan saraf, mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan energi dan vitalitas, detoksifikasi hati, meningkatkan kejernihan pikiran, meningkatkan daya ingat, meningkatkan sirkulasi darah, mengatasi nyeri syaraf, mempercepat penyembuhan, dan yang terakhir memperbaiki kekebalan tubuh ya. Jadi ada perhatikan bahwa tiga ingredient ini betul-betul saling bersinergi satu sama yang lain. Ya, tapi kalau Anda mengkonsumsi hanya salah satu, ya mungkin Anda bisa mendapatkan ya salah satu dari keuntungan tersebut ya. Tapi ingat Bapak Ibu, herbal itu ada racunnya. Jadi kalau Anda mengkonsumsi yang namanya herbal, bukan hemohim ya, berhati-hatilah karena racun ini akan mengendap di dalam ginjal atau liver Anda. Biasanya orang yang konsumsi herbal itu harus detox ya. Kalau dia minum 2 minggu harus detox 2 minggu. Jadi Anda harus perhatikan kalau Anda mengkonsumsi herbal. Tapi jangan khawatir karena di dalam hemohim ini sudah tidak ada racun sama sekali. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa ya laporannya. Nah, kalau Anda mengkonsumsi suatu produk, pastikan Anda memperhatikan keamanannya, terutama kalau itu produk yang sudah masuk di Indonesia. Pastikan ada BPOM-nya ya. BPOM ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Dan Hemohim ini waktu masuk ke Indonesia, BPOM tersebut memberikan kategori sebagai obat tradisional ya. Anda bisa baca, Anda bisa cari di websitenya BPOM bahwa Hemohim ini bukan pangan olahan ya, seperti banyak produk-produk di luar sana yang dibilang katanya bisa menyembuhkan A, B, C, D, ternyata BPOM-nya itu hanya makanan olahan atau ya suplemen kesehatan gitu ya, bukan obat tradisional. Kenapa hemohim diberikan kategori obat? Karena memang sudah ada bukti secara jurnal medis kedokteran ataupun paten ya. Dan tradisional karena komposisi ingredientnya adalah tumbuh-tumbuhan atau herbal ya. Jadi maka diberikan sebagai obat tradisional. Bahkan di Singapura pun hemohim dikategorikan sebagai TCM, Traditional Chinese Medicine ya. Memang suatu yang bisa digunakan secara tradisional dan memang sudah ada jurnal kedokterannya. Dan juga ini adalah laporan dari Amerika, yaitu US Food Drug Administration atau US FDA. Dan ini diteliti, diuji coba di tahun 2004 ya. Jadi sebelum Atomi berdiri, KRI ini udah mengirimkan hemohim ke Amerika ya. Sebelum diberikan kepada karyawannya KRI untuk diuji coba terhadap racun logam berat yang sebelah kiri dan juga racun cairan. Dan ternyata setelah diuji coba itu hasilnya adalah not detected atau ND di sini ya, yang saya lingkarkan merah. Jadi apakah hemohim aman untuk dikonsumsi jangka panjang? Iya, jawabannya iya. Ya, karena memang sudah tidak mengandung logam berat ataupun racun cairan. Karena kalau ada sedikit aja misalkan 0,10 miligram, wah itu udah nggak bisa dikonsumsi itu ya untuk jangka panjang. Karena racun ini akan mengendap di dalam ginjal atau liver Anda. Tapi kalau hasilnya adalah not detected, artinya tidak terdeteksi sama sekali, Anda bisa konsumsi dalam jangka waktu panjang dengan aman.
Selain itu Anda perlu perhatikan yang namanya hak paten ya, karena Hemohim sendiri sudah ada 20 lebih hak paten di seluruh dunia. Bukan hanya di Korea ya, ada juga di Eropa, Jepang, Amerika, dan Anda bisa lihat sendiri yang sebelah kiri ini yang warna merah nomor-nomornya. Dan yang sebelah kanan ini adalah Google Paten ya. Saya mengambil nomornya ini misalkan kayak yang Amerika punya ya, US 069 sebagainya. Saya ketik di sini di Google Paten dan itu memang terbukti. Ya, karena di sebelah kiri kan ditulisnya apa? Komposisi herbal untuk menaikkan aktivitas anti kanker ya. Di sini juga sama nih. Komposisi herbal untuk menaikkan aktivitas anti kanker, respon imun dan hematopoiesis. Itu adalah pembentukan sel plasma dan memproteksi, melindungi diri kita dari kerusakan oksidasi ya. Jadi memang ini cocok bahwa Hemohim ini sudah memiliki paten di seluruh dunia. Dan ini baru saja saya ketemui yang namanya KIPRIS, yaitu Korea Intellectual Property Rights Information Service. Dari tahun 2005 ini Hemohim sudah ada patennya ya di dalam KIPRIS ini. Dan ini semua paten-paten yang ada di Korea ada di sini ya. Jadi Anda bisa ketik nomornya yang seperti saya hitamkan ini. Dan di situ akan dituliskan dalam bahasa Korea, ini saya sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Komposisi herbal yang mempunyai efek anti kanker, meningkatkan fungsi imun, dan hematopoietik serta efek menekan kerusakan oksidatif. Mirip ya dengan yang di Amerika tadi, padahal ini ada di Korea ya. Lalu di tahun 2011 bahwa hemohim ini untuk pencegahan dan pengobatan penyakit kulit ya, tapi bukan dioleskan seperti salep kulit, bukan ya. Anda tetap konsumsi ke dalam pencernaan ya, artinya dikonsumsi dari dalam. Dan di tahun 2012 di Hemohim sendiri itu adalah sebagai mencegah dan mengobati diabetes mellitus ya. Kalau Anda tertarik, Anda bisa masuk ke website Kipris, Anda ketik nomornya, nanti akan keluar ininya ya, makalah-makalahnya Anda bisa klik. Tapi itu dalam bahasa Korea, Anda perlu penterjemah, mungkin bisa pakai Google Translate ya. Dan di tahun 2014, Hemohim ini dipatenkan sebagai pencegahan dan pengobatan asma. Lalu di tahun 2020, Hemohim ini untuk mencegah, memperbaiki, atau mengobati kerusakan hati atau penyakit hati. Ya, karena Mister Park Anda sudah tahu pengerasan hati karena hepatitis B tersebut. Dan Hemohim ini bisa membantu memperbaiki ya atau mengobati kerusakan hati. Lalu di tahun 2021, Hemohim untuk meningkatkan kekuatan otot atau mencegah, memperbaiki, dan mengobati sarkopenia. Sarkopenia adalah kondisi yang ditandai dengan penurunan massa, kekuatan, dan fungsi otot yang progresif seiring bertambahnya usia, meskipun bisa juga terjadi pada usia lebih muda ya. Ini ada 6 yang saya ketemukan di Kipris. Mungkin kalau Anda memang jago research, Anda bisa cari sendiri di sana. Dan saya yakin lebih dari 6 ya, karena banyak sekali paten-paten hemohim yang belum kita ketemui ya. Mungkin kitanya yang memang nggak ngerti bahasanya. Anda juga bisa cari yang namanya di India pun ada ya hak paten dan juga jurnal medis kedokteran untuk hemohim. Nah, tentang penelitian atau yang dibilang dengan jurnal medis. Di hemohim sendiri ada kurang lebih 60 lebih ya. Dan hemohim sendiri adalah produk herbal alami yang paling banyak diteliti di dunia. Ya, jadi Anda nggak usah khawatir, setiap tahun akan ada jurnal medis kedokteran yang baru tentang hemohim ya, yang tadinya untuk mungkin pertama untuk memodulasi imun, sekarang bisa untuk diabetik ya, di sini ada antioksidan, antifatik. Nah ini ya, modulasi imun, anti diabetik ya, apalagi nih, enhance functional maturation and bone marrow. Nah, ya Anda baca sendiri, Anda bisa teliti sendiri bahwa hemohim ini memang produk herbal yang paling banyak diteliti di dunia. Karena memang dokter-dokter itu sangat pengen tahu gitu ya, ini apa sih kehebatan hemohim sampai begitu hebatnya di dunia orang bisa sampai heboh gitu ya. Apalagi waktu di zaman-zaman COVID. Wah, hemohim itu betul-betul laku sekali karena memang orang takut mati. Ya, karena takut mati ya dia minum hemohim. Ternyata ya perlahan-lahan penyakitnya mulai membaik gitu ya. Ada yang gula darahnya membaik, darah tingginya membaik dan sebagainya. Tapi ingat, hemohim bukan pengganti obat ataupun terapi dokter apapun ya. Anda jangan pernah memberhentikan obat Anda atau terapi Anda karena Anda beralih langsung ke hemohim. Jangan ya.
Tetap Anda berobat ke dokter sembari meminum hemohim. Nanti pada saat Anda sudah konsumsi lebih dari 120 hari, Anda tanya kepada dokter Anda, gimana hasil darah saya? Apakah ada perbaikan terhadap hasil-hasil lab saya? Ya, kalau memang sudah ada perbaikan, dokter mungkin bisa menurunkan dosisnya atau bisa memberhentikan, ya tergantung dokter ya. Jadi Anda jangan jadi dokter sendiri bilang, udah ini obat kanker kamu minum aja, nggak usah terapi kanker, jangan ya. Tetap kita bijaksana waktu memperkenalkan hemohim bahwa Anda tetap berobat, tetap konsumsi obat, tapi tetap minum hemohim ya. Kalau orang sakit biasa saya bilang minumnya lebih dari dua, karena orang yang sehat itu yang dua pagi dan sore. Kalau sakit biasa pagi, siang, sore ya, satu saset, satu saset, satu saset. Dan ingat selalu dalam keadaan perut kosong ya, kalau bisa 1 jam sebelum makan. Atau kalau Anda sakit keras Anda bisa minum 4, 2 pagi, 2 sore. Atau kalau yang lebih kronis lagi Anda bisa minum 6. 2 pagi, 2 siang, 2 malam ya. Atau seperti kena COVID atau sedang lagi di terapi kemoterapi kanker dan lain sebagainya, Anda bisa minum sampai 6. Karena Chairman Park Han-gil pun dia minum sehari 6 saset hemohim. Ya, jadi rekapnya adalah seperti ini. Hemohim sejak 2014 terus menjadi produk terlaris nomor 1 di industri sejenis selama 10 tahun berturut-turut. Penjualannya melebihi 23 triliun sejak 2009, dijual di 19 negara dan memiliki 22 hak paten di dunia. Memiliki 23 jurnal medis di PubMed. Ini adalah perpustakaan nasional untuk obat-obatan di website pemerintah Amerika Serikat. Lalu juga ada memiliki 38 jurnal medis di website Austria yang namanya INIS.IAEA, dan sudah ada nomor BPOM-nya ya sebagai obat tradisional, ada nomornya di sini, dan juga sudah ada sertifikasi halal dari Korean Muslim Federation, MUI, dan di berbagai macam negara muslim dunia. Jadi ringkasannya, karena sudah banyak, ada 60 penelitian ya atau jurnal medis, saya nggak akan bisa sebutin satu persatu, tapi ini adalah hanya ringkasan saja ya. Daripada Anda meneliti semua dari 60 jurnal medis, Anda tinggal ini saja ya, ambil apa yang saya tunjukkan di sini. Jadi ringkasan penelitian hemohim yang pertama adalah hemohim itu tidak beracun dan ada fungsi antiinflamasi yaitu mengurangi peradangan, antioksidatif melindungi sel dari kerusakan, anti diabetes mengontrol gula darah, anti kanker dan anti tumor mencegah pertumbuhan sel kanker, imunomodulator atau menyeimbangkan sistem imun, memperbaiki gejala demensia yaitu orang yang kehilangan daya ingat atau memori, anti kelelahan dengan meningkatkan energi, anti obesitas mengontrol berat badan, hepatoprotektif mencegah penyakit hati, pencegahan dan pengobatan berbagai penyakit termasuk PCO, polycystic ovaries ya. Artinya di dalam ovaris ini sel telur ini banyak kista ya. Amnesia, tukak lambung atau gastric ulcer dan demensia ya. Jadi ini adalah ringkasan penelitian yang ada di hemohim di dunia. Dan ini adalah testimoni orang-orang yang setelah mengkonsumsi hemohim bahwa hemohim bisa membantu mereka yang memiliki seperti diabetes, berat badan ya, ataupun orang yang punya darah tinggi, asam urat atau gout, HIV, AIDS karena untuk menaikkan sistem imun, fibromyalgia, PMS, GERD, flu, COVID, arthritis, colitis, asma, COPD, rheumatoid arthritis, menopause, kanker, tumor, pneumonia, vertigo, penyakit autoimun dengan dimodulasi sistem kekebalan tubuh kita, masalah pencernaan, paparan asap rokok, peradangan, kelelahan kronis, depresi atau kecemasan, lupus, herpes, psoriasis, alergi ya. Dan ingat sekali lagi, hemohim bukan obat penyakit tersebut ya, tapi ini adalah orang-orang yang sudah rutin konsumsi hemohim dan ada perbaikan terhadap penyakit mereka. Ya, dengan mereka tetap mengkonsumsi obat dokter, tetap pergi ke dokter, menjalankan terapi dan sekaligus mengkonsumsi hemohim, dan ini adalah yang mereka klaim bahwa hemohim bisa membantu penyakit mereka ya. Saya akan tutup dengan ini. Orang sehat menginginkan 1.000 hal, tapi orang sakit hanya menginginkan satu, yaitu kesehatannya kembali. Jadi jangan sampai kita punya banyak uang, tapi akhirnya uang tersebut tidak ada artinya karena kita kehilangan kesehatan. Jadi sebelum kita hilang kesehatan kita jaga. Karena lebih mudah menjaga dan lebih murah menjaga kesehatan pada saat kita masih sehat.
Dan kesehatan ini menjadi sangat mahal pada saat kita sudah sakit ya, dan kita menderita pada saat kita sakit. Dan ingat kata Steve Jobs tadi, dia bilang apa? Anda kalau malas nyetir, Anda bisa pakai supir ya. Anda malas urusin keuangan Anda mungkin bisa pakai seorang financial advisor. Tapi kalau Anda sakit, nggak ada orang siapapun yang bisa menggantikan penyakit Anda. Anda nggak bisa mempekerjakan seseorang untuk menggantikan penyakit Anda. Anda nggak bisa ya, karena Anda lah yang harus menjaga tubuh Anda sebelum Anda sakit. Anda protect karena lebih baik mencegah daripada mengobati. 구독, 좋아요 눌러주세요.